Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, karena di bulan ini umat Islam melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Selain merupakan kewajiban, berpuasa juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya mengontrol gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, membantu menurunkan berat badan, mengurangi tekanan darah, mencegah penuaan dini, bahkan dapat mencegah kanker. Berpuasa berarti menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selama berpuasa, umat Islam diharuskan untuk menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 13 jam. Oleh karena itu, pola makan menjadi satu hal yang pasti akan berubah selama puasa. Pada kondisi normal, biasanya jadwal makan harian adalah sarapan pada pagi hari, makan siang, dan makan malam. Namun, selama bulan puasa, waktu makan akan berubah menjadi makan sahur pada dini hari, kemudian tidak makan dan minum sampai masuk waktu maghrib. Maka dari itu, penting untuk mengatur pola makan dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, agar puasa dapat dijalani dengan baik hingga sebulan penuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola makan sehat saat puasa. Memastikan tubuh mendapatkan asupan gizi yang seimbang yang sesuai dengan kebutuhannya sangat penting agar ibadah puasa dapat berjalan lancar dan tubuh tetap sehat hingga aktivitas lain tetap berjalan lancar. Kuncinya adalah dengan mengatur pola makan sehat saat berbuka dan sahur untuk menjaga tubuh tetap prima selama berpuasa. Sangat penting untuk memilih jenis makanan yang tepat, porsi yang tepat, dan juga waktu yang tepat mengkonsumsi makanan tersebut. Pada saat sahur dan berbuka, tidak disarankan mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan dengan tujuan menabung makanan. Konsumsi berlebihan justru dapat menyebabkan perut kembung dan kelelahan sehingga memperburuk kondisi tubuh di siang hari. Penting untuk memperhatikan porsi makan selama berpuasa, karena jika porsi makan tidak tepat, justru bisa menyebabkan berat badan meningkat dan penyakit lainnya. Selama puasa, kita tetap perlu memenuhi kebutuhan gizi tubuh sama seperti hari-hari biasa agar tetap memiliki energi untuk menjalani aktivitas. Saat berpuasa, kebutuhan gizi tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun pembagian porsi makan, yaitu sahur sebanyak 40%, buka puasa 50%, dan selesai salat tarawih 10%. Supaya pola makan selama bulan puasa tetap terkontrol, berikut pengaturan waktu dan porsi makan yang tepat yang wajib diketahui. Jangan lewatkan makan sahur. Sahur memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stamina tubuh selama menjalankan ibadah puasa dan aktivitas ketika di siang hari. Saat sahur, pilihlah jenis makanan yang dapat bertahan lama di tubuh. Pilihlah makanan bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Asupan makanan ini bisa membantu mempertahankan kadar gula darah tetap stabil selama puasa, sehingga tidak mudah lapar. Konsumsilah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi, jagung, singkong, oatmeal, roti gandum, atau nasi merah, karena membantu menahan kenyang lebih lama. Konsumsi makanan yang mengandung protein, baik hewani maupun nabati, misalnya ikan, daging, telur, tempe, tahu, dan sebagainya. Selain itu, juga konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan karena selain mengandung vitamin dan mineral, kandungan serat pada buah dan sayur relatif membutuhkan waktu lama untuk dicerna sehingga merasa kenyang lebih lama. Hindari mengonsumsi makanan berminyak atau gorengan, fast food, makanan dengan garam tinggi, dan makanan pedas. Makanan-makanan tersebut bisa lebih cepat membuat haus, mudah lapar, dan tubuh mudah lemas. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengolah makanan sahur dengan cara dikukus atau direbus. Hindari makanan dan minuman manis, karena makanan manis merupakan penghasil energi yang cepat dicerna, sehingga kadar gula cepat turun dan rasa lapar bisa cepat timbul.
Meminum kopi atau minuman yang mengandung kafein lainnya saat sahur juga sebaiknya dihindari, karena bersifat diuretik, sehingga akan menyebabkan pengeluaran urin yang lebih banyak. Padahal tubuh memerlukan cadangan cairan. Biar tubuh tidak terasa lemas, sebaiknya hindari tidur setelah sahur. Kebiasaan ini juga bisa memicu peningkatan kadar asam lambung dan menyebabkan gangguan pencernaan. Selain saat sahur, pola makan sehat juga harus diterapkan pada saat berbuka puasa. Sebab tidak jarang saat berbuka puasa, seseorang akan menjadi kalap setelah seharian tidak makan dan minum. Namun, sebaiknya hal ini dihindari. Saat azan maghrib berkumandang, mulailah berbuka dengan meminum segelas air putih hangat. Kemudian, penuhi 10-15% kebutuhan energi harian dengan mengkonsumsi makanan dan minuman manis rendah lemak dan mengandung gula alami, terutama yang berasal dari buah-buahan seperti buah kurma, melon, semangka, atau segelas teh manis hangat. Ini dilakukan untuk menaikkan kembali kadar gula darah yang turun selama puasa, serta dapat cepat mengembalikan energi yang hilang, sehingga tubuh bisa segera segar kembali. Penting untuk menghindari makan berlebihan, sebab hal ini bisa meningkatkan risiko gangguan pencernaan, serta memicu rasa kantuk dan malas. Disarankan konsumsi kurma maksimal hanya 3 butir saat berbuka. Hindari untuk langsung makan berat, sebab hal ini bisa memberi beban ekstra pada pencernaan, sehingga menyebabkan perut terasa begah dan melilit. Beri jeda sekitar 30 menit setelah menikmati makanan takjil sebelum makan utama. Setelah salat maghrib atau kira-kira 30 menit setelah berbuka, penuhi 30-35% kebutuhan energi harian dengan menyantap makanan utama bernutrisi lengkap dan berkarbohidrat kompleks, seperti nasi dengan lauk pauk, sayuran, dan buah dalam porsi yang secukupnya. Sepulang dari salat tarawih, penuhi 10-15% kebutuhan energi harian dengan mengkonsumsi kudapan atau camilan sehat, seperti buah-buahan, yogurt, kacang-kacangan, atau segelas susu hangat. Setelah itu, sebaiknya jangan langsung tidur, sebab bisa mengganggu pencernaan dan memicu terjadinya perut buncit. Jumlah porsi untuk masing-masing sumber makanan utama, baik untuk sahur maupun berbuka, mengacu pada prinsip gizi seimbang sesuai dengan isi piringku, yaitu sepertiga dari isi piring terdiri dari makanan pokok, sepertiga lagi sayuran, serta sepertiganya lagi berisi lauk pauk dan buah. Berikut pembagiannya di dalam menu isi piringku. Makanan pokok bisa berupa nasi sebanyak 1,5 porsi atau seberat 150 gram, atau setara dengan 3 centong nasi. Bisa diganti dengan makanan penukar seperti kentang sebanyak 3 buah sedang, atau 1,5 gelas mie kering. Konsumsi sayuran sebanyak 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang. Lauk pauk terdiri dari 2 macam, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani dapat berupa 75 gram ikan kembung atau setara dengan 1 ekor, atau dapat diganti dengan 1 butir telur ayam, atau 2 potong sedang daging ayam tanpa kulit. Untuk lauk nabati dapat ditambahkan berupa 100 gram tahu yang setara dengan 2 potong sedang, atau 50 gram tempe yang setara dengan 2 potong sedang. Konsumsi sebanyak 100 gram pepaya atau setara dengan 2 potong sedang, atau 1 buah pisang ambon. Selama berpuasa, aturlah agar air yang diminum tetap sekitar 8 gelas per hari, seperti pada hari biasa. Caranya, minumlah 2 gelas pada saat berbuka, 4 gelas setelah salat tarawih hingga menjelang tidur, 1 gelas saat bangun tidur untuk sahur, dan 1-2 gelas lagi setelah sahur menjelang imsak. Minum air tidak selalu berarti air putih semata, tetapi dapat juga berupa minuman teh, susu, jus buah, koktail buah, bahkan kuah sayur juga termasuk dalam cairan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Meskipun sedang berpuasa, tetap lakukan aktivitas fisik, hindari bermalas-malasan. Lakukan aktivitas fisik selama berpuasa, minimal berjalan kaki selama 30 menit per hari untuk menjaga proses metabolisme tubuh.
Olahraga dianjurkan untuk dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Selamat berpuasa!